lama-lama kata Ahmad Dhani kata-katanya kan agak patah-patah tuh dibandingin awal tek bolanya, belakangan tuh agak patah-patah. Yang paling berbahaya itu kan adalah bisikan-bisikan sebelah. Udahlah kamu cerai aja sama A, udahlah kamu ngapa sih dapat lebih hebat lagi, itu hilangkanlah itu. Jelas kelihatan banget. Perayaan terikatnya janji suci pernikahan antara selebritis Al-Ghazali dan Alisa Dagize memang telah rampung diselenggarakan. Akan tetapi, di balik megahnya rantaian acara, masih tersimpan sejuta cerita yang hingga sampai saat ini terus menjadi perbincangan hangat jagat maya. Salah satu yang menuai sorotan adalah wejangan menyentuh yang dituturkan oleh Ahmad Dhani dalam acara unduh mantu yang tidak dihadiri Maya Estianty, di mana sang musisi kondang berpesan kepada Al-Ghazali dan Alisa Dagize untuk selalu setia memeluk erat satu sama lain. Walau badai ujian dan masalah, tak henti-hentinya meneru bahtera rumah tangga. Lantas seperti apa hasil analisa pakar ekspresi tentang raut wajah Dhani kala menuturkan wejangan untuk Al yang ramai dikait-kaitkan dengan kisah masa lalu rumah tangganya? Yang paling berbahaya itu kan adalah bisikan-bisikan sebelah. Udahlah kamu cerai aja sama A, udahlah kamu ngapa sih dapat lebih hebat lagi, itu hilangkanlah itu. Tidak akan ada istri sempurna, begitu juga tidak akan ada suami yang sempurna. Kalau misalnya suatu saat A nanti komplain kepada saya soal istri, ya saya juga akan bilang begitu. Bahwa tidak ada istri yang sempurna, itu nggak ada. Pertahankan apa yang kamu punya, percuma kamu ganti juga nanti nggak akan belum tentu mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dan saya akan kasih tahu kalau ada pasangan suami atau istri yang selalu membangga-banggakan pasangannya, itu ada problem. Karena orang yang tidak ada problem, dia tidak akan bercerita apa-apa. There is no perfect husband, there is no perfect wife. Buat saya, Dhani itu kelihatan banget ya ketika ngomongnya, ketika awal-awal mau ngasih petua buat Al gitu, yang sebelum dia sampai pada nggak ada perfect husband, nggak ada perfect wife gitu. Ketika dia bilang kamu nggak akan menemukan, nanti ada orang misalnya bilang bahwa ini ada yang lebih baik segala macam gitu. Itu kan lama-lama kata Ahmad Dhani kata-katanya kan agak patah-patah tuh dibandingin awal tek bolanya, belakangan tuh agak patah-patah. Wah, ini kayaknya bahas jelas kelihatan banget. Jadi buat saya Ahmad Dhani itu sebetulnya memberikan petua yang kalau saya bilang sederhana. Orang sekelilingnya akan nanya, Abdul, ya, lu nggak ngaca ya? Ini kalau bahasanya itu lu who's talking gitu, siapa yang ngomong, woi, gitu. Tak hanya menganalisa Ahmad Dhani, pakar ekspresi pun coba menggali lebih dalam tentang makna di balik gelagat Mulan Jameela ketika wejangan itu dituturkan dengan sangat hati-hati. Apalagi tertangkap jelas di dalam kamera bila sang musisi sekaligus politikus itu tidak menatap secara langsung wajah sang suami yang tampak serius berbagi wejangan indah untuk Al dan Alisa. Lantas, adakah makna tersembunyi di balik itu? Mungkinkah pula gelagat itu merupakan bentuk kegelisahan Mulan Jameela? Sementara sebelahnya Mulan, kalau perhatiin, arah pandangannya kemarin menghindar. Jadi Ahmad Dhani di sebelah kanannya dia nunduk gitu ke arah berlawanan. Itu kita sebut sebagai shame gesture. Shame gesture itu gestur malu sebetulnya. Terus tangannya, perhatiin gerakan tangannya, tadinya tangan ditumpangin gini, kemudian ada tangannya gini nih, gerak-gerak kayak gitu ya. Itu penanda bahwa dia nervous. Dan biasanya kalau kita bicara orang yang repetitif movement seperti itu, rata-rata adalah nervous dan orang tanda petik buru-buru. Dalam hari ini bisa jadi bukan buru-buru, tetapi pingin cepat selesai gitu. Terlihat jelas bahwa Ahmad Dhani sendiri sebetulnya
di tengah-tengah itu dia kagok gitu loh dengan kata-katanya sendiri, tapi udah terlanjur kan merucut gitu istilah bahasa Jawanya gitu ya. Sementara Mulannya juga posisinya nggak enak tuh gitu ya, kelihatan tadi gestur malu sama kepingin cepat selesai itu yang terlihat dari ketika Ahmad Dhani memberikan wejangannya yang mungkin buat dia sendiri sebetulnya. Kehadiran Mulan Jameela di acara unduh mantu yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025 kemarin memang menyorot perhatian. Tidak hanya karena keputusan Maya Estianty selaku ibunda kandung Al-Ghazali yang memilih untuk absen, tetapi juga karena ekspresi Mulan Jameela yang tampak murah senyum selama acara berlangsung meriah. Sontak saja, hal itu memancing pernyataan publik. Lantas, seperti apakah hasil analisa pakar ekspresi tentang lepasnya senyuman lebar Mulan Jameela dalam acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa Dagise? Sebetulnya ya kalau kita lihat gitu, kalau cuma melihat dari video-video yang sebelumnya, kalau kita bandingkan, ketika misalnya Mulan berinteraksi dengan Maya dibandingkan Maya sendirian, ya jelas beda dong gitu loh ya. Ya, yang saya katakan sebelumnya kan, masa lalu mereka tidak bisa terhapus dengan begitu saja. Nah, tetapi yang nggak bisa kita lihat, apakah kemudian benar-benar Mulan ketika acara ngunduh mantu di mana nggak ada Maya sama sekali, itu benar-benar sepanjang waktu lepas gitu aja, atau ketika masih ada Maya pun di acara lain, selama mereka nggak harus berhadapan-hadapan, bisa jadi Mulan sebetulnya nggak ada beban. Nah, tetapi kalau kita bandingkan senyumnya di acara akad Mulan dan ketika dia berekspresi macam-macam gitu di depan kamera ketika saat ngunduh mantu, dan hanya bagian itu saja yang diperbandingkan, maka bisa dilihat bahwa memang Mulan di bagian tersebut, di video-video tersebut tampak lebih lepas dibandingkan sekali lagi di video tersebut ya, tampak lebih lepas dibandingkan dengan ketika acara akad. Nggak ada masalah. Kan sudah kan kemarin udah lengkap. Kan lagi bahagia cukup ya. banget kemarin. waktu Udah kemarin kan bahas yang lain, ya. waktu apa akad kan udah resepsi, gue sudah semua udah kumpul. Malah udah lebih dari cukup. Tak dapat dipungkiri, lebar senyuman indah Mulan Jameela telah berhasil membuat publik tidak habisnya berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Apalagi, penampilan Mulan di acara unduh mantu kemarin dinilai begitu kontras dengan ekspresi yang menghiasi wajahnya selama acara akad nikah yang dihadiri Maya Estianty. Lantas mungkinkah perubahan ekspresi itu memang berkaitan dengan Maya Estianty? Atau justru sebaliknya? Perubahan raut wajah Mulan didasari dengan lepasnya semua tekanan pasca akad nikah sukses digelar? Video yang menampilkan Mulan ketika ngunduh mantu jelas terlihat lebih lepas dibandingkan Mulan ketika di acara akad nikah. Tetapi bisa juga dilihat bahwa ketika acara akad nikah itu kan pertama kali awal banget masih tegang semuanya, nggak cuma Mulan lah sebetulnya yang tegang, Maya pun tegang, Ahmad Dhani juga tegang. Kalau dia kan ada video-video bagian ketika mereka nervous. Begitu ngunduh mantu itu kan akadnya yang paling penting kan sudah selesai sebetulnya. Jadi itu juga memberikan sumbangsih kepada lepasnya perasaan, nggak ada beban lagi gitu loh kira-kira. Pertemuan Maya Estianty dan Mulan Jameela di pernikahan Al-Ghazali benar-benar berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Sampai-sampai setiap kali mereka berhadapan secara langsung, masyarakat sontak mengikutinya dengan saksama. Walau terhitung tidak lama, rekaman momen pertemuan keduanya lantas membanjiri media sosial dan dilengkapi dengan opini pribadi sang pengunggah.
Lantas, seperti apa pakar ekspresi menilai momen pertemuan mereka? Mungkinkah masih ada luka tersisa yang kembali muncul ke permukaan? Ya, pastinya apa yang ditampilkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak muncul karena tidak ada apa-apa. Nggak mungkin orang yang tidak punya masa lalu dengan orang tersebut gitu ya, tidak ada sebuah masalah dengan orang tersebut, kemudian jadi canggung, kemudian jadi tidak punya sebuah hubungan yang akrab gitu, karena mereka dulunya, sekali lagi saya garis bawahi, mereka dulu sahabat. Jadi karena kasusnya dengan Ahmad Dhani, itulah yang buat saya menunjuk ke apa yang dilakukan, apa yang terjadi polanya Maya ketika sama orang lain dan Maya dengan Mulan, begitu Mulan dengan orang lain dan Mulan dengan Maya, ketidakadaan mereka untuk ngobrol panjang gitu, ketawa lepas berdua, misalnya saling lihat-lihatan lama gitu, nggak ada gitu. Nggak, paling tidak belum ada video yang bisa menunjukkan itu. Panjang tuh panjang, lebih dari 1 menit ya maksudnya. Jadi poinnya adalah sudah pasti ada sesuatu di masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang. Masalah perasaannya apa, sudah urusan mereka masing-masing deh tuh. Tapi pasti masih ada, masih ke bawah, itu jelas. Dan buat saya suatu hal yang nggak aneh melihat riwayat hubungan mereka sebelumnya gitu, dari sahabat, kemudian ada kejadian dengan Ahmad Dhani, kemudian lama mereka katakanlah bisa jadi tidak saling berinteraksi, dan kemudian harus berada dalam situasi di mana Al menikah, di mana mereka harus hadir dalam satu tempat. Ya wajar-wajar aja kalau mereka awkward atau canggung satu sama lain sebetulnya, dan itu cukup terlihat dengan pola yang berbeda ditampilkan oleh Maya dengan orang lain, ngobrol, menyapa gitu, sementara Mulan enggak lama, ya senyum salaman, senyum kayak nggak ada apa-apa. Karena intinya adalah kayak nggak ada apa-apa. Ya nggak banyak diskusi, nggak banyak ngobrol, nggak lama dan tatapan seperti itu. Mulan sama aja, dibalik aja. Terlepas dari itu semua, sorotan cukup tajam juga tertuju pada acara ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa Dagize lantaran tamu undangan yang bertabur bintang. Dengan alunan musik grup band Dewa 19 besutan Ahmad Dhani, para tamu undangan tentu menikmati seluruh pertunjukan acara. Lantas, seperti apa ungkapan kebahagiaan bintang-bintang panggung hiburan Indonesia tentang acara unduh mantu Ahmad Dhani? Banget di dalam ya, tetap ciri khasnya Mas Dhani itu tetap terasa banget gitu, dan penggabungan antara musik, seni, Jawa banget, tetap rocknya juga tetap ada gitu. Ini sih menyenangkan, indah, berkesan. Senang banget buat Al dan Alisa akhirnya setelah bertahun-tahun pacaran, jadi kita hanya mau bilang mudah-mudahan selalu bahagia dan pernikahan ini diberkahi dan cinta mereka abadi selamanya. Ya, senang aja banyak pernikahan yang terjadi akhir-akhir ini, benar-benar menonjolkan budaya Indonesia yang beragam, mau itu adat Sunda, adat Jawa, adat Bali dan sebagainya. Jadi ya senang sih karena budaya kita indah sekali, jadi jangan hanya pernikahan modern aja. Kayak di sebuah kerajaan. Iya, ada Candi Borobudur. Kayak di sebuah keraton. Karena kan kayaknya keinginannya Dhani untuk mengambil tema atau konsep royal wedding gitu kan. Seru sih. Iya, Candi Borobudur dan macam. Mengusung tema Javanese Royal Wedding, acara unduh mantu pastinya dilengkapi dengan beragam bentuk ornamen-ornamen Jawa kuno serta potret wajah para penguasa tanah Jawa di masa lampau. Dan uniknya, tokoh-tokoh besar negeri di zaman modern ikut meramaikan acara unduh mantu Ahmad Dhani.
Tak tanggung-tanggung, tamu undangan Ahmad Dhani sampai mencakup beberapa keluarga dari mantan Presiden Indonesia, mulai dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga cucu Bapak Proklamasi, kedapatan hadir di hari bahagia Ahmad Dhani. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil kita menyaksikan tari bedoyo. Telah hadir di tengah-tengah kita, Titik Soeharto yang telah memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga kedua pasang orang tua dari mempelai yang berbahagia di malam hari ini. Mohon perkenan Ibu Titik Soeharto untuk mengabadikan momen spesial ini. Bersama Dan juga sekali lagi dengan hormat kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI, Panglima TNI Republik Indonesia. selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Agus Subianto sebagai Ketua MPR Republik Indonesia yang telah dilanjutkan. Ya, tentunya kita mengucapkan selamat berbahagia untuk Al dan Alisa. Semoga dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dilimpahi kebahagiaan, awet terus sampai kakek nenek. Alhamdulillah, ini kan memang persatuan dibutuhkan gitu ya. Tapi yang saya senang sekali walaupun latar belakang keluarganya sangat beragam, mereka masih menggunakan adat sebagai ciri khas utamanya. Jadi itu yang kita hargai, bahwa kultur Indonesia diutamakan. Dan ini semua tentu menjadi inspirasi buat newlyweds lainnya. Selamat sekali lagi ya untuk kedua mempelai berbahagia. Mari. Ya, saya rasa ini sesuatu yang sangat kita apresiasi ya. Ketika era semakin modern, semakin global, tetapi Mas Ahmad Dhani dan keluarga berusaha untuk terus menjaga kelestarian tradisi dan budaya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.